Nah, jadi hari ini kayak yang aku singgung di depan tadi, kita mau belajar tentang yang namanya fungsi rekursi atau fungsi rekursif. Terserah deh mau manggilnya apa. Nah, kalau kemarin kita udah belajar tentang subprogram atau fungsi. Mungkin yang teman-teman lupa bisa dicek di materi 8. Ini udah ada tentang fungsi, subprogram, ada jenisnya, ada tujuan, ada pendefinisian. Ini aku udah tulisin satu-satu apa parameter, return type, nama fungsi. Terus ada contohnya juga, ada parameter cara tulisnya seperti apa. Juga aku udah tulis gimana sih caranya tanpa parameter, gimana caranya pakai satu parameter, gimana caranya pakai dua, atau mungkin dua tapi tipenya beda. Contohnya ini int sama string. Kalau yang atas sama-sama int. Itu boleh banget. Terus aku juga kemarin udah sempat membahas tentang gimana caranya kita memanggil fungsi, memakai fungsi itu dalam fungsi utama. Terus sempat singgung dikit juga ya tentang namanya variabel global. Ada variabel lokal. Terus fungsi dengan nilai kembalian. Ini tuh maksudnya nilai kembalian. Boleh diingat-ingat lagi. Ini tuh return type data gitu kan. Terus juga kita kemarin udah bahas, nah ini salah satu return, tapi yang namanya pakai void, fungsi void. Jadi dia nggak mengembalikan nilai. Kalau misalnya mengembalikan nilai, dia bukan pakai void, tapi bisa pakai integer, bisa pakai char, dan sebagainya. Terus kita juga belajar kemarin ada passing parameter. Kebetulan kita masih belajarnya by value, belum belajar by reference. Tapi ini boleh ya sambil teman-teman cari by reference itu kayak gimana. Kalau kasarannya dia itu mengirimkan alamat. Nah, yang berhubungan sama alamat itu namanya pointer, ya namanya pointer. Tapi aku belum ngajarin karena aku takutnya kalau aku ajarin pointer di sini, kalian bakal lebih bingung. Soalnya agak ribet ya pointer itu. Tapi kalau dunia nyata, dunia kerja itu pointer nggak seberapa dipakai. Terus ini juga ada manfaat subprogram. Nah, ini kayak fungsi-fungsinya. Kenapa sih pakai subprogram? Kenapa pakai fungsi? Kayak gitu. Ini udah kita bahas kemarin. Terus kalau nggak salah, soal tokinya belum selesai ya. Mending kita selesaiin dulu deh. Yang kemarin tuh subprogram. Yang mana ya? Yang kemarin tuh tukang sulap. Tukang sulap. Nah, ternyata aku baru ngecek di bagian tukang sulap. Di sini tuh di petunjuknya, dia udah ada. Terus suruh tinggal ngelengkapi. Jadi kita pakai dari sini aja biar teman-teman paham maksudnya. Duh, salah. Jadi teman-teman kalau bingung, itu tuh boleh banget. Ini kenapa nggak bisa dikopas ya? Ya udah, ini kayaknya nggak bisa dikopas, agak rewel. Jadi kita taruh sebelahan aja. Nah, kemarin tuh kita udah sempat bahas ini ya. Kalau misalnya yang lupa soalnya boleh sambil dibaca sambil aku tulis, sambil jelasin juga. Jadi yang di bagian atas int n, terus ada int q, terus ada int, aku tulisnya arr-nya 2 aja ya biar enak 2, terus 1001. Itu kan mereka bertiga ini termasuk variabel ya. Nah, variabel apa? Mereka tuh variabel global, teman-teman namanya. Bukan variabel lokal. Jadi variabel itu ada variabel lokal, ada variabel global. Kalau global, dia itu nilainya akan selalu sama di dalam baik fungsi utama maupun fungsi yang kecil-kecil. Tapi kalau lokal, ya dia hanya berlaku yang ada di dalam kurung kurawal gitu ya. Kita tulis ini diminta untuk melengkapi. Terus untuk fungsi utamanya kan, itu di int main di bawahnya ada scanf. Nah, karena dia pakai bahasanya C, jadi dia pakai scanf. Tapi sebenarnya C++ juga boleh pakai scanf. Karena kemarin-kemarin kita belajarnya pakai cin, kita pakai cin aja ya, cin n. Nah, di sini kenapa kok kita udah bisa input n? Sebelumnya kan biasanya di atas udah deklarasi gini. Nah, kenapa aku nggak perlu deklarasi lagi? Karena di atas tadi sudah ada tuh variabel global, namanya variabel n. Jadi kalau kamu bikin di sini ada variabel n, itu ya sama kayak yang atas ini, sama kayak yang di sini. Terus juga ini kan sama-sama int ya. Nah, biar nggak boros baris, itu kayak gini aja. Langsung aja, biar cantik, biar rapi gitu kan codingannya. Habis nge-inputin n nih. Ternyata kalau dicontoh di sini, di apa namanya panduannya, itu ada looping untuk nge-scanf. Scanf itu artinya sama kayak cin ya, membaca. Oke, kita tulis lagi aja. For int i sama dengan 0, i kurang dari 2. Kenapa kok 2? Karena di soalnya, mungkin bagi yang lupa soalnya, dia itu ceritanya ada tukang sulap mau memutar-mutar angka.
Nah, setiap inputnya, pertama kan inputnya 2. 2 itu maksudnya bukan 2 baris, tapi 2 kolom. 2 kolom, ininya tapi selalu 2 baris, teman-teman. Kayak gitu ya. Itu yang diingat. Jadi, makanya di luarnya dia 2 kali, karena 2 baris. Untuk kolomnya, sebanyak apa? Sebanyak si yang input pertama, berarti tergantung N-nya. Berarti untuk membuat baris dan kolom, kalau masih ingat array 2 dimensi, itu kan kalau dibikin tabel, jadinya baris dan kolom. Nah, berarti ini bisa jadi for int j, ingat variabel harus beda, sama dengan 0, terus j-nya kurang dari n, j++, gitu. Nah, sekarang tadi kalau di panduannya, di petunjuk, kita disuruh nge-input array-nya. Berarti c-in langsung aja arr i j. Gitu. Nah, di sini ARR juga udah dideklarasiin di atas. Jadi nggak perlu ngedeklarasiin lagi di sini. Gitu. Tapi kalau belum ada di luar, kalian harus bikin di dalam lokalnya. Gitu. Habis ini selesai, berarti sekarang kita masuk ke bagian yang ini. Scanf Q. Nah, Q itu apa? Berarti kita C-in langsung key. Kebetulan kita udah ngedeklarasiin juga, ngedefinisiin di atas nih. Terus kita bikin looping. For int i sama dengan 0, i kurang dari q, i++ gitu. Nah, sekarang kenapa Kak kok itu 0 sampai q, berarti q kali kan? Nah, karena di bawahnya sini kan ada angka 1. Angka 1 itu sebagai q, terus dia bakal membaca sebanyak q itu, berarti sebanyak 1. Kebetulan 1 ya cuma 1 baris. Jadi untuk di sini 0 sampai q yang dibaca itu selalu ada 4 bacaan. 4 itu ini, PX, Y. Sebenarnya P-nya dia besar, Q-nya besar. Cuman aku bikinnya di sini kecil semua ya, karena ya biar sama kecil semua gitu. Oke, berarti untuk yang ini kita lihat di petunjuk, dia kan inputnya langsung 4. Nah, itu nggak salah. Itu benar. Tapi dia tuh bikin dulu ada char buff 1, 5, buff 2, 5. Itu teman-teman, kalau mau kakak kasih tahu, dia kan ini karena pakai penerapannya siapa? String, itu tidak ada di bahasa C, jadi dia tuh pakai char, terus pakai ada kayak kurung sikunya, karena string itu adalah array of char. Tapi karena kita tahu kalau inputannya, yang input bagian sini, itu selalu huruf A atau B nih. P dan Q masing-masing berupa A atau B. Berarti dia cuma satu karakter. Kalau cuma satu karakter, berarti dia itu bisa aja pakai char langsung, nggak usah pakai string. Jadi di sini kakak mau nyontohnya pakai char aja. Jangan lupa untuk membuat variabel yaitu int x, y sama bikin char apa? Misalnya char p sama p apa ya? P awal gitu ya, p1 sama q1 gitu. Oke, habis udah dibuat kayak gini, kita inputin sekarang. C-in, berarti yang pertama dibaca itu si P1, terus kedua dibaca adalah X, ketiga dibaca adalah Q1, setelah itu dibaca lagi Y. Oke, sampai sini kita udah berhasil baca yang bagian ini, teman-teman. Berarti udah selesai bacanya. Sekarang tinggal menjalankan program itu sendiri. Gimana cara jalaninnya? Di sini, dia itu kan membuat INTP sama dengan sekian-sekian-sekian. Maksudnya apa sih gitu? Kita ini breakdown dari contoh jawaban di petunjuk ya. Nah, maksudnya pertama kan dia berupa karakter. Karakter itu huruf ya, atau mungkin tanda-tanda simbol, bukan angka. Nah, tapi aku mau memaksa dia menjadi angka agar bisa jadi indeks di sini. Nih, dia tuh jadi indeks. Makanya dia membuat int misalnya P2 sama dengan tadi karakternya itu adalah P1 dikurangi A besar. Ini biar dikurangi A besar itu karena kan tadi pilihannya cuma A besar sama B besar. Dia itu kalau jadi indeks waktu input di sini, jadinya 0 sama 1. Makanya harus dikurangi sama A besar. Kalau yang satunya, yang Q, sama juga Q2. Jadinya Q1 dikurangi sama A besar juga. Kayak gitu. Nah, untuk X sama Y, kan kalian input X sama Y itu mulainya dari angka 1. Tapi berhubung kita array-nya di sini mainnya indeksnya dari 0, berarti di sini si X sama Y-nya itu dikurangin 1. Makanya dia nulis X min sama Y min gitu. Terus ini ada swap, ya itu. Berarti dia tuh ceritanya pengen menukarkan array yang ada di indeks PX itu diganti sama array yang ada di indeks QY kayak gini. Oke, sampai sini kita sudah membuat menukarkan. Nah, tapi fungsi ini
itu belum ada di atas. Di sini kita harus melengkapi. Nah, kalau kalian tanya kenapa ini ada dan-nya, dia itu mengirimkan alamat. Jadi nanti ketika dia ditukar, dia akan tersimpan dari keseluruhan secara general kayak gitu. Jadi dan itu mainnya alamat ya. Oke. Terus di sini di bagian bawah itu untuk meng-cout-kan, mengeprint INTI sama dengan 0, I kurang dari 2, sama kayak yang atas tadi, I++, terus ada for baru ini, yang J tinggal diikutin aja dari petunjuk, nggak apa-apa. Terus tinggal out bla bla bla, ini nggak aku tulisin ya, nggak aku lanjutin karena kalian udah paham. Nah, sekarang kita coba nih, melengkapi. Kan ini disuruh lengkapi, oke. Kita lengkapi, karena artinya swap itu kan menukar gitu kan. Menukar nilai yang ada di A dengan nilai yang di B. Nilai di array pertama dengan array kedua. Caranya itu kalian bikin suatu variabel baru, int. Aku sukanya kalau bikin variabel baru pakai temp, kan kayak temporary gitu, sementara. Masukin aja tuh si nilai variabel A itu ke dalam temp. Oke. Habis dimasukin, nilai A sekarang ganti teman-teman pakai nilai B. Setelah ganti, nilai B-nya kasih nilai temp, temporary-nya tadi. Oke, sampai sekarang di sini nilai A dan B sudah tertukar secara sempurna. Berarti sebenarnya dari soal Toki yang 10B, yang sulap ini, dia tuh hanya meminta kita untuk membuat suatu fungsi atau subprogram yang namanya swap, di mana dia cuma untuk menukarkan. Terus di sini pakai void. Jadi return type-nya void. Nggak ada kembalian nilai. Biasanya itu kalau di sininya bukan void, itu bisa aja int atau apa-apa. Nanti yang bawah ini ada return. Return misalnya return temp. Atau mungkin return A. Itu beda-beda. Tapi kalau void, terakhirnya cuma bisa return. Nggak boleh ada kata-kata atau angka lain setelah return. Kayak gitu. Oke, itu tentang void swap. Di sini ada yang mau ditanyain dulu, ini kita ngelanjutin soal yang kemarin ya. Kemarin kita belum bikin fungsinya. Bentar ya, aku mau nyalain AC, panas banget. Oke, ada yang mau ditanyain teman-teman? Oke, kayaknya kalau belum ada kita lanjut dulu ya, biar dapat banyak. Kemarin tuh subprogram itu kita masih baru bahas tukang sulap, masih banyak yang belum dibahas. Jadi kalau bisa hari ini udah selesai sama yang rekursi, kalau bisa selesai semua sih. Pengenku selesai semua. Nah, soal kedua, membalik yang terbalik, kita baca bareng-bareng. Jadi dia tuh di sini ada suatu keinginan dari Pak Dengklek, misalnya ada angka 1, 2, 3, 4, 0, itu harus dibalik menjadi kebalikannya, 0, 4, 3, 2, 1. Nah, di sini ada kata-kata yang sering digunakan dalam lomba kompetitif programming, namanya leading zero. Leading zero itu apa maksudnya? Jadi, semua angka 0 yang di depan itu diabaikan. Jadi, kalau 1, 2, 3, 4, 0 dibalik, itu kan jadinya 0, 4, 3, 2, 1. Nah, karena tadi katanya diabaikan, berarti kalian bisa tulisnya cuma 4, 3, 2, 1. Jadi, kayak perhitungan kalian biasanya gitu loh, depannya 0-nya nggak ada, nggak dianggap. Nah, terus di perintah selanjutnya, dia itu ingin ada dua inputan A dan B, terus mau dibalik keduanya. Nah, misalnya kebalikannya adalah A aksen dan B aksen. Kemudian Anda diminta untuk menjumlahkan. Habis dijumlah, nanti jadi C. Terus terakhir C-nya dibalik lagi. Contoh nih, oke aku bukain notepad biar bisa coret-coret. Contohnya ada 10, 10, dan 6, 5, 3. Di sini 10, 10 ini berperan jadi A, 6, 5, 3 berperan jadi B. Nah, sekarang kita minta A-nya dibalik, B-nya dibalik. Kalau A dibalik, kebetulan tadi dia memanggilnya A aksen, itu berarti menjadi 01, 01. Karena leading zero itu diabaikan, maka ini tinggal 101. Yang B gimana? Yang B baru berarti dibalik jadi 3, 5, 6. Sekarang kita harus menjumlahkan A baru sama B baru. Nah, A baru sama B baru itu berarti penjumlahan dari 101 ditambah 3, 5, 6. Ini totalnya adalah 4, 5, 7. Nah, terus misalin tadi katanya dia hasil penjumlahannya itu C, berarti C itu sama dengan A aksen tambah B aksen tambah, ya udah A aksen tambah B aksen. Di mana nilainya dapatnya 457.
Kalau misalnya dibalik, itu jadinya 754, kayak gitu. Nah, nanti yang minta di-outputin itu nilai 754. Cukup dimengerti ya ini, bagian soal ini. Jadi cuma dibalik, dijumlah, habis dijumlah, dibalik lagi, dikeluarin. Kalau mikir di otak juga masih gampang, masih diterima nalar. Cuman gimana cara codingannya? Kebetulan di sini kita udah dikasih suatu fungsi, lihat petunjuk kalau mau, itu udah ada caranya nih. Cuman kita disuruh menambahkan. Oke, jadi kita kopas dulu. Oke, ini bisa dikopas ternyata di sini. Nah, sekarang yang buat kita beda, kita mau menjadikan ini C++ murni yang kayak kita pelajarin. Berarti ini pakai bits stdc++.h. Jangan lupa using namespace std. Terus di sini scanf-nya kita ganti c-in aja, biar nggak bingung. Nah, kita diminta untuk melengkapi pemanggilan subprogram pada program berikut. Nah, di sini printf-nya kita hapus dulu. Sampai sini kita udah membaca A sama B. Tadi kan habis membaca A sama B, A dibalik, B dibalik, jumlahkan keduanya, ya kan? Itu yang diminta. Terus balik lagi hasilnya. Kalau misalnya secara manual, kalian kan bisa nih langsung punya kayak gini. Ini udah punya int reverse. Kalian harus pelajari dulu fungsi atau subprogram reverse. Ini tuh ngapain? Kita baca bareng-bareng. Ini namanya suatu fungsi atau subprogram yang dia itu punya return value-nya integer. Jadi return type-nya, data type-nya itu integer. Kalau kalian lihat di bagian bawah, ini ada return ret. Nah, return ret, si ret ini harus berupa bilangan bulat. Karena kita tadi mengasahnya dia bilangan bulat. Terus, di sini ada intx. Kalau ini maksudnya ketika kalian melempar atau memanggil fungsi reverse, di dalam kurung itu harus bilangan bulat. Misalnya, kalian membuat gini, reverse 9918. Nah, 918 ini bilangan bulat, jadi boleh. Tapi kalau kalian ngasihnya kayak gini, reverse A, B, C, ini tidak bisa dijalankan. Kenapa? Karena di sini ABC itu merupakan suatu string atau kumpulan dari kumpulan dari char, kumpulan dari karakter kayak gitu. Oke, kita balik lagi nih ke fungsi reverse itu ngapain. Jadi fungsi reverse di sini punya variabel temporary atau temp yang mana isinya nilai x. Jadi yang kalian tadi passing itu dimasukin ke temp. Terus di sini ada ret. Ret itu apa sih kok nilainya 0? Nah, kita harus cari di sini. Dibaca aja dulu. While temp lebih dari 0, berarti ketika nilai tempmu itu masih positif, kalian tuh punya suatu variabel ret tadi sama dengan ret kali 10 ditambah temp mod 10. Tempnya dibagi 10. Nah, kalau kalian lihat di sini ada kali 10 sama modulo 10, itu kan sama aja kalau dipikir-pikir kayak lagi ngambil satuan sama memunculkan satuan yang lain atau puluhan kayak gitu kan. Jadi gimana sih caranya tahu ini programnya ngapain? Cara tergampang adalah kalian coba ini, jalanin aja. Misalnya penasaran, cout, kasih reverse, misalnya reverse A, terus karena tadi inputnya ada A sama B, ya udah kita manfaatin keduanya. Gini aja, terus reverse lagi, B. Nah, kira-kira apakah ini tuh sudah mereverse, apakah ini sudah membalikkan angka tadi? Kita nggak tahu, kita jalanin. Kalau kita jalanin, maka nanti itu bakal ngapain? Kita masukin aja contohnya 1, 2, 3, 7, 2, sama satu lagi, 83, 45 gitu. Waktu dijalanin, ternyata 1, 2, 3, 7, 2 itu keprintnya kebalik. Jadi 27, 3, 2, 1, dan 8, 3, 4, 5 terprintnya juga kebalik. Jadi 5, 4, 3, 8. Berarti maksudnya fungsi reverse ini dia membalikkan angka yang udah ada menjadi kebalikannya. Nah, kalau kita udah tahu kayak gitu, langsung aja menjalankan apa yang disuruh. A dibalik, B dibalik, jumlahkan keduanya. Bisa nih kita langsung punya intj sama dengan reverse A, terus ditambah reverse B. Berarti ini kita menjumlahkan kebalikannya A dan kebalikannya B. Setelah dibalik, diapain? Nah, setelah dibalik, kita balik setelah dibalik dan jumlahkan, sekarang kita balik lagi hasilnya. Berarti cout reverse C. Nah, ini tuh bisa banget langsung kayak gini. Kalau nggak percaya, kita buktiin. Kita buktiin dari contoh. Contohnya di sini adalah 10, 10 sama 653.
10, 10 sama 653. Kalau di enter, ternyata keluarnya udah 754. Berarti program ini dia udah sesuai. Dia udah membalikkan, udah menjumlah, dan sudah membalikkan lagi. Nah, enaknya itu apa? Kalau kalian lihat ya, fungsi utamanya kalian tuh sebenarnya cuma berapa sih? Ini kan komen ya, bisa dihapus. Ini komen bisa dihapus. Cuma 4 baris loh. Cuma 4 baris dan udah bisa menjawab pertanyaannya. Walaupun di sini memang ada subprogram. Tapi kalau nggak ada ini, kalian harus menulis ini berulang kali. Jadi menulis dapat C-nya itu berarti kalian hitung pakai ini, nanti B-nya hitung pakai ini. Yang ada program kalian yang aslinya fungsi utama bisa cuma 4 baris atau 5 baris, itu tuh bisa jadi puluh-puluhan atau mungkin ratusan baris. Karena kalian menulis sesuatu yang sama berulang kali gitu. Jadi perlu diperhatiin ya, fungsi subprogram itu benar-benar membantu kalian. Jangan dianggap beban. Jadi ini aja diikutin dulu pelan-pelan. Kalau masih bingung, coba lagi dipahamin yang dari sedikit-sedikit. Dari cuman ngeprint doang, dari cuman menjumlahkan aja, dari cari pengurangannya, selisihnya. Lama-lama baru cari soal yang agak susah. Oke, nanti kalau misalnya ada pertanyaan, langsung aja ya ditanyain. Atau mungkin aku tanya dulu deh, ada yang mau ditanyain nggak dari teman-teman? Kita udah bahas 2 soal. Soal satu itu yang lanjutannya kemarin, sama satu lagi nih soal baru. Tapi kita cuma melengkapi sih. Gimana, ada yang mau ditanyain atau masih aman semua ya? Ayo, karena masih baru mulai, coba deh kasih reaction-nya dulu. Ngecek kalian masih semangat atau udah pusing. Yuk kasih reaction dulu. Reaction jempol atau apapun deh. Oke, udah ada 2 yang ngasih reaction. Oke, mantap, udah 3. Nanti kalau misalnya teman-teman merasa materi rekursi ini kesusahan, dibaca dulu materi-materi sebelumnya. Kalau misalnya, kan sebelum rekursi itu fungsi atau subprogram. Kalau masih merasa itu susah, belajar dulu iterasi ya. Belajar dulu looping. Nggak apa-apa. Kalau masih bingung, nggak apa-apa. Diulangi dari awal itu juga nggak masalah. Masih bisanya if else juga nggak apa-apa. Baca aja if else. Baca aja looping. Lama-lama juga pasti bisa. Oke, kita lanjutin dulu ya. Ke soal yang apa ini? Subprogram problems. Oke, B sama C udah. Sekarang kita D. Ini aku juga baru ngerjain tadi pagi kayaknya. Apa siang ya? Nah, kita baca bareng-bareng faktorisasi prima. Diberikan sebuah bilangan bulat positif N. Tentukan faktorisasi primanya dalam bentuk P1 pangkat A1 kali P2A pangkat apa sih ini? P2 pangkat A2 sampai seterusnya PK pangkat AK. Nah, P-nya itu bilangan prima, A-nya itu pangkat. Apabila pangkat lebih dari 1, maka tidak perlu dituliskan. Apabila pangkatnya 1, maka nggak perlu ditulis. Tapi kalau misalnya pangkatnya lebih dari 1, berarti harus ditulis. Pakai tanda pangkat gitu. Sebagai contoh dari 56. Nah, 56 itu kalau kalian, ini tuh kayak belajar faktorisasi prima ya. 56 kan 8 kali 7, sementara 8 itu 2 pangkat 3. Nah, nanti outputnya itu 2 pangkat 3 kali 7. Sedangkan faktorisasi prima dari 75, kalau 75 itu berarti berapa? 25 kali 3, berarti 3 kali 5 pangkat 2. Wah, udah bisa dipahami ya, ini cuman membuat suatu faktorisasi primanya. Sekarang yang dipertanyakan, ada soal 693, berarti jadinya 3 pangkat 2 kali 7 kali 11. Nah, caranya gimana gitu? Oke, sebenarnya ini materinya tentang fungsi atau subprogram, tapi aku tadi kepikirannya itu jawabannya nggak pakai subprogram. Bisa sih pakai subprogram, cuman jadinya lebih panjang. Mungkin aku kasih tahu dulu, kalau pakai subprogram, jadi kalau pakai subprogram atau fungsi, itu tuh kalian bakal mencari dulu dia prima atau enggak. Primanya itu ceknya pakai buat fungsi, tapi karena itu menurut aku tidak efisien atau terlalu lama, jadi bisa kayak gini nih. Kita bikin dulu int main, terus untuk membuat suatu codingan, itu apa sih yang kalian pikirin pertama kali? Ya, kalian kira-kira untuk menyelesaikan itu gimana caranya? Cara untuk mencari faktorisasi prima. Oke, gimana caranya mencari faktorisasi prima? Kalau faktorisasi prima, berarti kalian harus tahu dia primanya di mana gitu ya. Atau mungkin dia bisa, yang udah nggak bisa dibagi lagi di mana. Nah, kalau kalian tahu prima, itu kan mulainya dari angka 2, 3, 5, dan seterusnya. Nggak ada kan nilai 1.
Berarti nanti kalau kira-kira kita bikin looping, bikin perulangan, itu mulainya dari 2. Oke, udah sampai sini. Terus kita harus tahu nih, nanti mereka pangkatnya itu pangkat berapa gitu. Dibikin coret-coretan aja, pangkatnya harus berapa. Nah, cara mencari pangkat, berarti kita lakukan looping memodulokan. Jadi, looping memodulokan tuh gimana? Jadi, kalian bakal looping terus, kayak for atau pakai while, terus-terusan dimoduloin sampai habis. Ketika dia habis, pangkatnya tuh tambahin 1. Pangkatnya tambahin 1. Sampai nanti angkanya itu habis. Nggak bisa dimodulo sampai hasilnya 0. Terus kalau udah dapet, ini kan untuk dapetin pangkat berarti ya. Terus ini untuk dapetin angka basisnya. Jadi kita udah dapet ini buat basis, ini buat pangkat. Nah, nanti kalau outputnya, kita tinggal masukin ini. Kalau pangkatnya tadi 1, berarti nggak ditulis. Kalau pangkat lebih dari 1, berarti ditulis. Nah, outputnya kayak gitu. Kalau misalnya pangkat kurang dari 1 atau mungkin else-nya gitu, berarti skip kan. Nah, nanti kalau misalnya si ini memunculkan X di sini, memunculkan kali. Caranya adalah, pertama kan kita tadi punya inputnya N. Misalnya inputnya N. Nah, nanti waktu di bagian sini sama sini, itu tuh bakal kalian mainin si N itu. Jadi di bagian, ya apa ya nulisnya ya, di bagian sini, N-nya itu yang dipakai modulo. Maksudnya nanti kalian N modulo sesuatu gitu. Atau mungkin N membagi sesuatu. Jadi nanti N-nya bakal dipakai di sini. Nah, nanti kalau misalnya nilai N itu lebih dari 2, berarti maksudnya dia punya 2 prima. Lebih dari 2. Kalau misalnya lebih dari 2, kan pakainya itu, pakai ini, dikasih X. Nah, nanti kasih kali gitu, tanda kali. Jangan lupa kasih spasi juga sebelum sama setelah. Oke, dari coret-coretan ini, itu yang akan memandu kalian untuk membuat programnya. Nah, oke, kita taruh di sebelah kiri sekarang yang ini, kita program. Berarti pertama input N ya, berarti kita punya INTN, CIN, N. Sudah dia di input, habis di input, tadi kan aku bilang mulai dari 2, berarti for INTI sama dengan 0, I kurang, mulainya dari 2 ya, salah-salah. 2 sampai N, I++, terus kita buat suatu variabel baru, misalnya pangkat, itu sama dengan 0, terus kita nih bikin while, kan tadi mau looping memodulo ya, berarti while N dimoduloin sama siapa? Sama I. Itu hasilnya 0, berarti dia habis dibagi, itu kalian bagi aja. N yang baru jadinya N dibagi sama I. Nah, terus karena habis tadi berarti pangkatnya ditambahin. Pangkatnya nambah, yang awalnya 0 nambah. Udah deh, selesai ini, kita masuk ke sini. Udah selesai yang ini. Sekarang kita ke bagian ini, pangkat 1 nggak ditulis dan sebagainya. Berarti di sini if pangkat lebih dari 1 atau pangkat sama dengan 1 dulu, berarti kan nggak ditulis. Berarti yang ditulis cuma angka. Berarti tinggal cout. Cout apa? Cout I-nya. Terus else pangkat lebih dari 1. Yang di cout adalah div, terus I, maksudku bilangannya, terus kasih tanda ini, tanda pangkat 1, terus kasih pangkat. Nah, terus kalau udah, kita kasih else. Nah, di sini tadi kalau misalnya else itu kan skip. Kalau masih ingat skip itu apa, maksudnya di sini skip adalah continue. Jadi di sini else continue. Nah, terus satu kasus lagi yang belum kita masukin, itu ini. N lebih dari 2 berarti kasih ini. Berarti if N lebih dari 2, langsung aja cout X kayak gini. Oke, dari sini bahkan program kita udah selesai terbuat. Udah mendapat jawaban ini. Kalau misalnya nanya, Kak, kalau pakai subprogram gimana sih? Nah, pakai subprogram dari hal ini ya. Dari hal ini tuh bisa yang ini dijadiin subprogram. Bisa aja kita bikin di sini int apa ya, nama fungsinya cari pangkat. Terus masukin apa gitu. Nah, itu juga boleh, terserah kalian. Atau mungkin kalian mau bikin cara lain, misalnya bikin fungsi cek prima, itu juga boleh. Atau bikin fungsi, apalagi ya yang bisa itu. Itu aja deh, cek prima sama cari pangkat. Itu boleh. Tapi kalau mau sederhana kayak gini nggak apa-apa. Yang penting bisa jalan. Kayak gitu. Ini boleh ditulis, kalau yang pengen tulis boleh di SS, atau mungkin nanti bisa juga lihat di record. Semoga aku nggak kelupaan ngirim recordnya.
Kalau udah selesai, kayak biasanya langsung di-browse, terus langsung submit gitu. Terus nanti bakal muncul ininya, apa kayak kalian salah berapa submission nih, misalnya yang mana ya? Misalnya aku mau kasih contoh kalau WA ada yang salah. Mana ya? Rekursi kayaknya. Nggak ada. Bentar. Nah, ini misalnya nih. Ini kan ada WA ya. Nah, ada WA itu berarti kan dia salah, wrong answer. Terus kenapa kok ini nilainya 40, ini kenapa nilainya 80? Berarti kalau kita cek ya, mungkin ada yang masih bingung. Kalau nilainya belum 100 tuh berarti biasanya di sini ada yang salah. Nah, ini verdiknya WA. Jadi kayak ada sebagian benar, ada sebagian lagi tuh salah. Berarti kode kalian tuh belum cukup untuk menjawab soalnya. Nah, terus habis aku tadi dapat 40, aku tuh dulu submit lagi, dapat nilai 80. Berarti nilainya naik 40. Nah, yang awalnya tadi AC-nya di bagian sini, yang WA-nya di bagian tengah-tengah, sekarang WA-nya pindah ke atas. Berarti ada sesuatu hal lagi yang bikin salah. Nah, aku harus betulin. Ternyata waktu terakhir dibetulin, itu baru bisa AC semua. Jadi pasti bisa aja kayak ada kasus yang ketinggalan atau apa, itu mungkin banget ya. Makanya harus teliti. Gitu. Terus, oke, kita balik ke soalnya lagi, ke subprogram. Tadi udah belajar sampai D. Nah, ini sebenarnya harusnya kan bahas komposisi fungsi. Nah, tapi aku pengen bahas materi dulu, biar pas kayak 4.15 kita bahas materi, takutku materinya belum kebahas. Jadi kita bahas materi 9 dulu hari ini. Oke, kita bahas jadi materi 9, pertemuan 9. Kita mau membahas terkait fungsi rekursi. Kalau misalnya ada pertanyaan, langsung tanyain ya. Boleh on mic, boleh di chat. Fungsi rekursi itu apa? Rekursi adalah keadaan yang mana sebuah fungsi menyelesaikan sebuah permasalahan dengan cara memanggil diri sendiri secara berulang kali. Oke, kuncinya di sini adalah memanggil diri sendiri berulang kali. Berulang kali bisa berapa? Bisa sekali, bisa 2 kali, bisa 3, 4, 5, 10, seterusnya, bahkan tak hingga bisa juga. Fungsi yang bersifat rekursif atau rekursi adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Oke, ini kayak ngulangin lagi ya, ini kayak rangkumannya aja. Jadi dia memanggil dirinya sendiri. Maksudnya memanggil dirinya sendiri itu kayak gimana? Nah, ini aku ada ilustrasi. Ada 3 gambar yang aku sertain di sini. Kalau dari 3 gambar ini kira-kira kita kepikiran apa? Kalian kepikiran apa? Aku kepikiran apa? Kita lihat dari gambar pertama. Di sini ada 2 segitiga. Terus kalau kalian lihat gambar paling sederhana kan yang memang yang ini ya. Terus gambar kedua lebih sederhana adalah yang ini. Terus ada gambar selanjutnya itu gambar yang ini. Kalau dilihat-lihat, dia sebenarnya bentuk diamond terus dibagi 2, alias segitiganya ada 2. Di sini ternyata itu tuh dari gambar yang pertama tadi dimasukin ke sini. Disusun. Jadi ditambahin 4. Jadi kayak digandain sampai jadi 4. Habis digandain jadi 4, ternyata waktu di sebelah kanannya, dia tuh digandain lagi. Jadi yang awalnya itu berarti ini, digandain lagi 4 kali. Jadi digandain terus. Yang awalnya cuma 2, jadinya sampai banyak. Menggandakan jadinya. Oke, kalau yang 2 gambar ini, awalnya gambarnya cuma kayak gini. Nah, ini kan kayak gambar 3 dimensi. Nah, ternyata gambar ini itu dimasukin waktu di sini, itu tuh kayak ya lanjutannya gambar yang kalian gambar tadi ini. Kelihatan nggak ya? Jadi gambar sebelah kiri itu disusun-susun, jadilah gambar yang sebelah kanan. Kayak gitu. Nah, itu salah satu gambar yang mencerminkan fungsi rekursi. Gambar kedua nih, yang mungkin lebih bisa diterima akal juga ya. Ada gambar orang pegang figura. Ternyata di dalam figura itu ada tangannya dia sendiri memegang figura lagi. Di dalamnya ada lagi, di dalamnya ada lagi, di dalamnya ada lagi, dan seterusnya. Ini juga termasuk salah satu contoh fungsi rekursi yang ada dalam dunia nyata. Jadi dia memanggil. Kalau lihat yang sebelah nomor 1 pun tadi juga sama. Dari sini dia itu memanggil ini. Nah, ini sendiri dapat dari dia memanggil ini.
Berarti awal mulanya dia. Oke. Kalau ini awal mulanya yang mana? Yang besar atau yang paling kecil gitu kan? Oke, dari itu 2 contoh udah mulai kepikiran belum ya? Kalau misalnya masih belum, kita tambahin. Aku tambahin di sini udah ada 1 gambar yang di bawah. Ini mainan apa ya? Mainan yang beranak-anak. Aku lupa namanya apa. Pokoknya dia itu ada nih yang besar, ada yang lebih kecil, ada yang lebih kecil lagi, ada yang lebih kecil lagi, dan ada yang lebih kecil. Sebenarnya ini bisa lebih kecil, ada lebih banyak lagi gitu kan. Dia sebenarnya ada di dalam. Ya kan, kalau kalian tahu tuh kan kalau dibuka, itu dia kayak bisa aja ada di dalamnya. Nanti di dalamnya itu juga ada bisa di dalamnya lagi, bisa di dalamnya, bisa di dalamnya, bisa di dalamnya. Terus nanti luarnya ditutup gitu kan. Ini gambar orangnya gitu. Nah, itu juga termasuk penerapan fungsi rekursi. Jadi dia memanggil dirinya sendiri. Bentuknya pun sama kan orangnya, cuman dia ukurannya lebih kecil. Kayak dipanggil dijadiin satu. Itu salah satu visualisasi gimana fungsi rekursi itu berjalan. Oke, dari fungsi rekursi kita udah dapat bayangan. Ada nggak ya visualisasinya lagi? Bentar. Kalau kalian pengen coba visualisasi itu bisa juga pakai namanya Visual Go. Jadi kalau misalnya kalian bingung, ya mencet. Cari aja Visual Go gitu di Google. Ya ini kenapa sih? Ya udah deh. Ini ditutup, terus kalian tuh buka di dalam Visual Go itu ada macam-macam. Kalian pengen misalnya kebetulan kita belum pakai yang aneh-aneh ya, tapi aku pengen ngasih tahu web ini mumpung aku ingat. Jadi biar kalian tuh lebih paham maksud dari materinya. Ya nggak ada materi kita belum belajar apa-apa ya. Ini ada masih recursion tree. Ya ini masih ada hubungannya lah ya dikit. Jadi di sini ya ini mencari Fibonacci. Kayaknya nggak usah deh, nanti dulu aja deh. Ini nanti dulu kita bahas materinya aja. Oke, jadi rekursi itu memanggil dirinya sendiri. Manfaatnya apa sih ada namanya fungsi rekursi gitu. Kalau yang udah penasaran cara nulisnya nanti dulu ya, kita bedah satu-satu manfaatnya. Soalnya dulu itu aku termasuk salah satu orang yang membenci fungsi rekursi. Kenapa aku bisa bilang aku membenci fungsi rekursi? Soalnya kayak ribet gitu loh teman-teman. Dipikir-pikir kayak ngapain aku harus memanggil fungsi itu lagi berulang-ulang kali, padahal kan sekali aja cukup. Mikirku dulu kayak gitu. Nah, tapi itu salah. Jadi manfaat rekursi itu, ini aku bacain ya. Banyak permasalahan yang lebih mudah diselesaikan dan pendek kodenya jika menggunakan pendekatan rekursif. Jadi kalian tuh bisa mempersingkat penulisan kode. Percuma kode kalian tuh misalnya nih, ada anak, misalnya namanya Budi gitu. Budi bikin program 100 baris. Terus ada temennya Ani. Ani bikin program, dia cuma 5 baris. Kebetulan ternyata hasil program Budi sama Ani itu menghasilkan nilai yang sama. Jadi kalau dibilang-bilang, Budi itu boros, ngasih sampai beratus-ratus baris coding. Jadi mending dia sedikit tapi hasilnya sama. Pada dasarnya strategi iteratif, nah ini yang aku bilangin, kalau misalnya belum bisa rekursi, belum bisa fungsi, baliknya ke looping, baliknya ke iterasi. Misalnya dengan for loop, nah itu. Rekursif sama-sama melakukan sesuatu yang berulang-ulang, namun terkadang solusi iteratif untuk suatu masalah sangat sulit untuk dipikirkan. Nah ini nih, juga salah satu hal yang bikin aku agak nggak suka dulu. Bikin fungsi rekursi itu nggak semudah itu, tapi kalau kalian udah nemu, semua terasa sangat mudah. Jadi harus ekstra memikirkannya ya, dan perlu teknik khusus. Teknik khusus seperti apa ya? Yang paling gampang sih teknik khususnya itu kalian sering-sering melihat codingan orang, sering-sering melihat salah satu hasil, misalnya mencari bilangan faktorial itu gimana, nah itu cari. Dengan solusi rekursif, mungkin saja lebih mudah untuk melihat dan merancang alur penyelesaiannya. Itu untuk manfaatnya. Nah, terus aku juga mau bahas tentang base case. Kalau kalian lihat tadi yang bagian atas, gambar diamond ini, titik mulanya ada di bagian sini ya. Kita ganti pakai stabilo pink, ada di sini titik mulanya tadi. Maaf ya coret-coretan. Jadi titik mulanya ini, terus berjalan ke sini, dan berjalan ke sini. Nah, titik mula inilah yang dinamakan base case. Jadi kalau kalian di sini nanya, apa itu base case? Base case itu sebenarnya awalan, atau dia itu yang membuat suatu program fungsi rekursif kita itu berhenti bekerja. Jadi kalau misalnya udah terakhir di titik itu, ya udah selesai, dia berhenti.
Itu namanya base case. Lawannya base case itu ya recursive case. Jadi kalau misalnya belum berhenti ke base case, dia berarti masih di recursive case. Aku nggak nulisin karena aku rasa nggak sebegitu penting. Yang penting kalian tahu nama base case. Nah, base case itu juga biasa disebut sama terminating condition. Jadi kita lihat contohnya yang ini. Nah, ini contoh penulisan rekursi, teman-teman. Jadi pertama, namanya subprogram kan harus ada di atasnya kan. Bisa aja kan cuma nulis ini di atas, tapi fungsinya ini di bawah sini nggak apa-apa. Itu suka-suka. Tapi di sini kebetulan aku memang lebih praktis nulisnya di atas ya. Nah, di sini kan udah punya int min sama rekursi 1 return 0. Yang dijalanin dari fungsi utamanya apa? Cuman satu baris ini, rekursi 1. Nah, kemarin kita belajar kalau misalnya di subprogram atau fungsi itu kan kalau kalian manggil tuh harus pakai kurung ya. Nah, di sini juga harus pakai kurung. Kurung 1, di mana 1 itu berarti menandakan ini, menandakan int n, menandakan nilai n itu sendiri. Nah, oke. Terus n itu diapain? Nah, kalau misalnya kalian lihat di bagian situ itu ada si out n, terus ada rekursi n plus 1. Nah, yang dinamakan fungsi rekursi itu yang mananya gitu. Ternyata yang dinamakan fungsi rekursi itu sebenarnya yang ini. Ntar dihapus dulu biar kelihatan. Yang dinamakan fungsi rekursi itu di garis yang ini. Thread di sini. Jadi dia memanggil dirinya sendiri. Nah, ini ada rekursi, ada rekursi. Jadi di dalam fungsi rekursi dia memanggil fungsi rekursi. Jadi waktu kalian manggil ini balik ke atas. Ketika sampai sini balik ke atas, sampai sini balik ke atas. Terus-terusan. Nah, ini udah aku kasih komen. Tulisannya memanggil dirinya sendiri. Berarti kalau pertama 1 apa yang keluar, terus nanti kalau rekursi n plus 1 apa yang keluar. Nah, itu boleh kita coba cek ya ke dalam sini. Itu void. Ingat, kalau void berarti dia nggak mengembalikan suatu nilai. Void rekursi int n, cout n endl. Terus rekursi n plus 1, int min rekursi 1. Nah, di sini aku tulis return 0. Masih ingat ya return 0 fungsi apa? Dia untuk exit program. Ini memanggil fungsi rekursi. Maksudnya memanggil fungsi namanya fungsinya rekursi. Atau mungkin aku ganti aja. Di sini nggak selalu namanya harus rekursi ya. Misalnya kita kasih nama fungsi baru. Terus ini kasih nama juga harus fungsi baru. Yang bawah sini juga fungsi baru. Berarti yang dipanggil adalah fungsi baru. Coba kita jalanin. Nah, waktu dijalanin, programnya tuh nggak bakal berhenti, tuh jalan terus. Mungkin kalian merasa ini laptopnya apa nggak jebol, Kak? Oke, karena kita takut laptopnya kenapa-napa, kita coret, kita silang. Oke, kalau ada yang mau ditanyain, langsung tanya aja ya, nggak apa-apa. Nah, itu tadi, pertama kan 1. Nah, terus dia tuh ngeluarin angka 1. Waktu masuk fungsi baru, n plus 1, berarti masuknya adalah 1 ditambah 1, 2. Masuk lagi, yang keluar 2. Kalau mau memberhentikan gimana? Itu harus dikasih base case. Jadi dalam fungsi ini belum ada base case-nya. Ini recursive case semua. Cara ngasih base case, berarti kita kasih ini di awal aja. If n sama dengan 5, return gini. Kira-kira ini apakah ini base case atau bukan? Kalau dia memberhentikan ketika n sama dengan 5, dia berhenti. Oke. Di sini ternyata si ini itu termasuk base case. Karena dia udah memberhentikan. Udah nggak terus-terusan tuh 1, 2, 3, 4 nggak jalan terus. Atau mungkin ada yang nanya, Kak kok n sama dengan 5-nya nggak ke print? Ya, kenapa nggak ke print? Karena waktu n sama dengan 5, udah kita return. Nggak masuk ke dalam si out n. Makanya 5-nya itu nggak keluar. Kayak gitu. Jadi inilah yang dinamakan base case. Jadi dia membuat programnya tadi itu berhenti. Nggak error jalan terus kayak tadi. Overflow. Kalau dibiarin jalan terus, wah aku nggak tahu ya ini laptopnya masih kuat atau enggak. Bisa aja tiba-tiba laptopnya nge-lag atau nggak bisa kenapa-napa, nggak bisa dipakai lagi gitu karena RAM-nya udah kepakai buat menghitung program kalian. Seperti itu yang dinamakan rekursi. Terus kita coba apa ya enaknya? Aku rasa soal yang di sini agak susah-susah. Jadi aku mau ngasih contoh fungsi rekursi ini faktorial.
Apa ya enak yang lebih gampang? Lebih gampang faktorial atau lebih gampang Fibonacci ya? Oke, kita coba apa dulu ya enaknya? Yang gampang faktorial dulu deh. Kita coba bikin fungsi faktorial. Ini aku hapus ya. Fungsi faktorial. Kita mau bikin fungsi faktorial. Nah, teman-teman udah tahu ya faktorial itu apa? Faktorial itu kalau misalnya ada n faktorial itu sama dengan n dikali n-1 dikali n-2 dikali n-3 dikali titik-titik-titik sampai nanti dikali 2 kali 1. Ini yang namanya faktorial. Nah, kalau kalian tahu, faktorial itu juga termasuk pakai fungsi rekursi. Nah, gimana caranya? Berarti kita pertama nih, contoh ya. Kalau multi komen masih ingat ya caranya gimana? Caranya kayak gini. Nah, pertama mau bikin inputnya n, outputnya itu adalah hasil dari n faktorial. Misal input sama dengan 5, 4 aja deh. Outputnya berarti nanti harusnya 4 kali 3 kali 2 kali 1, berarti 24. Kayak gitu ya, kita mau bikin program yang seperti itu. Idenya gimana? Idenya bisa kita pakai looping biasa, bisa pakai rekursi. Karena kita belajar rekursi, atau mungkin kita ini dulu ya, kita bandingkan caranya looping biasa sama caranya rekursi itu seperti apa. int min berarti punya intn, cin n, kita udah menginput n. Nah, terus kita bikin seperti ini berarti. int jawaban berarti misalnya int hasil. Kita bikin looping for inti sama dengan, kan kalau apa ini namanya faktorial itu kan dari n terus kayak berkurang lebih dari 0, min, terus jawabannya atau hasilnya itu kali sama dengan, ini hasilnya dikasih nilai 1 ya, hasilnya dikali i, terus nanti di sini cout hasil. Nah, ini udah menghitung fungsi faktorial. Kita coba ya, kita coba jalanin. Benar nggak kalau masukin 4 keluarnya 24? Ternyata benar, waktu masukin 4 keluarnya 24. Nah, tapi di sini ini namanya bukan rekursi. Ini namanya adalah iterasi biasa, pakai looping biasa gitu. Nah, sekarang kita mau ganti dari ini kita bikin ke rekursi. Oke, sekarang kita pindahin dulu aja deh, pindahin si ini ke dalam fungsi baru dulu. Bikin subprogram, tapi yang bukan rekursi. Misalnya, int faktorial, FAKT aja ya. Terus nanti masukin int misalnya x atau ya x aja deh. Nanti di dalamnya tetap bikin ini. Astaga. Nanti di dalamnya tetap bikin ini. Nah, seperti ini. Kalau kayak gini, ini kan nanti berarti yang di cout adalah FAKT X. Nah, ini kan termasuk subprogram, tapi dia bukan fungsi rekursi. Nah, gimana caranya kita menjadikan fungsi rekursi gitu? Kalau menjadikan fungsi rekursi, kita cari base case-nya. Base case-nya apa? Base case itu berhenti ketika apa? Berarti di sini berhenti ketika 1. Oke, ini udah ada teman kalian nih yang punya ide cara membuat fungsi rekursinya dari apa namanya fungsi rekursinya dari fungsi faktorial. Aku kirimin ya, aku izin ya ngirim ke teman-teman ya yang ngirim jawabannya, makasih banyak. Tuh boleh dibaca, punya temannya. Ada long faktorial intn, if n sama dengan 1, return 1, dan sebagainya. Aku tulis di sini deh. Aku tulisin punya teman kalian di sini. Nah, di sini itu kan yang ini itu namanya base case. Jadi base case itu yang membuat dia berhenti. Kayak kataku tadi, kan dia perkalian terakhir di 1 nih. Berarti ketika n-nya itu 1, return 1. Berarti return 1 itu ya wes, terakhirnya 1. Tapi kalau enggak, return apa? Return n kali faktorial n-1. Nah, paham nggak kalian kira-kira maksudnya itu apa? N faktorial n-1. Terus di mana sih si ininya apa? Fungsi rekursinya itu di mana? Nah, di sini. Ini kan ada faktorial. Sementara ini juga faktorial. Berarti dia memanggil dirinya sendiri. Terus jangan lupa di sini kalikan sama n. Jadi kalau kalian mengalikan kan 5 gitu ya. Kita ngejalanin aja deh. Di sini berarti temanmu namanya faktorial. Ini kok x sih? Yang x tadi yang atas yang aku kasih x. Nah, misalnya kayak gini kan.
INTN, CIN-N, terus Cout faktorial N. Masukin ke dalam sini. N-nya masuk ke sini. Oke, if N-nya 1, return 1, else. Kita jalanin dulu. Ada yang salah nggak kira-kira? Waktu dijalanin 4 deh, ternyata keluarnya benar, 24. Berarti oke, di sini nggak ada yang salah. Atau mungkin itu ada yang nanya ya ke aku, Kak, kenapa kok long-long? Nah, di sini temanmu tadi pakai long-long karena kan dia kepikirannya ini. Ya, namanya perkalian faktorial kan pasti panjang kan. Kita nggak tahu sampai berapa. Nah, karena untuk mengantisipasi kita nggak tahu inputnya berapa, teman-teman ini pakai long-long. Jadi mengantisipasi biar walaupun jawabannya banyak, itu masih bisa tertulis. Nah, itu bagus juga, boleh. Tapi kalau misalnya nanti ternyata diketahui batasnya, terus batasnya cuma angka kecil-kecil, itu pakai INT cukup. Tapi kalau batasnya besar, harus pakai long-long, atau mungkin bisa juga pakai unsigned long-long lebih panjang lagi tuh.